Bagaimana kabarnya hari ini? Masih tetap semangat anak-anak? Kali ini kita akan belajar tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan kisah keteladanan Nabi Harun alaihissalam. Ada yang sudah tahu? Berikut penjelasannya. Sebelum video ini kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Tujuan pembelajaran. Kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah putra Imron dan Yukabat. Nabi Musa lahir di zaman Raja Fir'aun. Di masa itu, Fir'aun memerintahkan setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh karena pengaruh mimpinya. Menurut ahli nujumnya, mimpi Raja Fir'aun menandakan akan lahir seorang bayi laki-laki dari Bani Israel yang kelak akan membinasakan kekuasaannya. Raja Fir'aun terkenal sombong dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ketika lahir, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti dan dihanyutkan ke sungai Nil. Peti tersebut kemudian ditemukan oleh Asia, istri Fir'aun. Lalu ia mengambil peti tersebut dan mengangkat bayi di dalamnya sebagai anaknya. Semula Fir'aun ingin membunuh bayi tersebut, namun karena bujuk rayu istrinya, keinginan Fir'aun itu diurungkan. Selanjutnya bayi itu diberi nama Musa. Suatu ketika seorang laki-laki bergegas datang kepada Musa alaihissalam dan berkata, "Hai Musa, sesungguhnya pembesar sedang berunding untuk membunuhmu. Keluarlah dari kota ini. Itulah nasihatku kepadamu." Musa alaihissalam mengikuti nasihat orang tersebut. Maka keluarlah beliau dengan perasaan khawatir seraya berdoa, "Ya Tuhanku, yang maha kuasa, yang maha pengasih lagi maha penyayang, bebaskanlah aku dari cengkraman kaum Fir'aun yang aniaya." Beliau pergi ke Madian, kota tempat tinggal Nabi Syu'aib. Di sana, 10 tahun Nabi Musa mengembalakan hewan ternak Nabi Syu'aib. Kemudian, oleh Nabi Syu'aib dinikahkan dengan putrinya yang bernama Syafurah. Setelah meninggalkan Mesir selama 10 tahun, Nabi Musa dan istrinya kembali ke Mesir. Di tengah perjalanan menuju Mesir, tepatnya di Gunung Sinai, Nabi Musa mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Musa diangkat menjadi rasul. Allah lalu memberi mukjizat berupa sebuah tongkat serta kedua telapak tangannya dapat memancarkan sinar putih yang berkilau. Setelah resmi diangkat menjadi rasul, Nabi Musa didampingi oleh saudaranya Harun menghadapi Fir'aun. Musa berusaha mengajak Fir'aun untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Fir'aun menolak dengan berkata, "Jika engkau benar seorang nabi, berilah suatu tanda kerasulanmu, dan aku akan tandingkan dengan tukang sihirku." Lalu Fir'aun mengumpulkan para tukang sihirnya untuk melawan Musa. Mereka lalu melemparkan tongkat dan tali yang seketika itu berubah menjadi ular yang sangat banyak jumlahnya. Melihat itu, Nabi Musa merasa takut. Kemudian Allah memerintahkan juga agar Nabi Musa melemparkan tongkatnya, yang lalu berubah menjadi ular raksasa. Ular tersebut segera memakan ular ciptaan para tukang sihir Raja Fir'aun. Kejadian ini membuat sebagian tukang sihir Fir'aun mengaku kalah dan bersujud kepada Tuhan, sebagaimana firman Allah. Lalu tukang-tukang sihir itu tersungkur dan bersujud, seraya berkata,
Kami telah percaya kepada Tuhan Harun dan Musa. Kisah Surat Thaha ayat 70. Karena melihat tukang sihir tersebut telah beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, demikian juga istrinya Siti Asia, maka Fir'aun bertambah marah dan ganas. Bersama bala tentaranya, ia menyiksa orang-orang yang beriman termasuk istrinya sampai mati. Melihat yang demikian, Nabi Musa alaihissalam dan orang-orang yang beriman mundur dan melarikan diri dari kota Mesir. Fir'aun dan tentaranya terus mengejar Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya sampai ke dekat Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya kebingungan. Pada saat itulah turun wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan agar Musa alaihissalam memukulkan tongkatnya ke permukaan Laut Merah. Tiba-tiba saja laut membelah menjadi dua bagian. Jalan yang panjang telah terbentang di hadapan mereka. Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya terus berlari mengikuti jalan panjang yang telah terbentang menuju seberang. Di kejauhan, terlihat Fir'aun dan bala tentaranya terus saja mengejar Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam sampai di seberang dengan selamat. Sementara Fir'aun dan tentaranya masih berada di pertengahan jalan. Di saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembalikan Laut Merah seperti semula. Fir'aun dan tentaranya pun ditelan oleh air laut. Demikian pembalasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang durhaka. Kisah Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Tutur katanya fasih, perilakunya santun, dan kesetiaannya kepada Nabi Musa alaihissalam sangat besar. Nabi Harun alaihissalam selalu mendampingi Musa alaihissalam ketika menemui Fir'aun. Beliau berdua adalah pasangan yang saling membantu dan saling mengisi dalam rangka mengajak Fir'aun dan rakyatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Fir'aun menolak. Bahkan ia menobatkan dirinya sebagai raja sekaligus Tuhan yang harus disembah rakyatnya. Kisah Nabi Harun tidak lepas dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Kesetiaan Nabi Harun alaihissalam diabadikan di dalam Al-Quran. Terdapat dalam kisah Surat Thaha ayat 47. Pada suatu hari, Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah menghadap di Bukit Sinai untuk menerima wahyu. Sedangkan tugas kenabiannya diserahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Umat Nabi Musa tidak mau tunduk atas perintah Nabi Harun untuk menyembah Allah, karena mereka difitnah oleh Samiri agar menyembah patung anak sapi yang terbuat dari emas. Nabi Harun mengajak mereka kembali menyembah Allah. Tetapi mereka semakin sombong dan ingkar kepada Allah. Ketika kembali ke umatnya, Nabi Musa marah dan menganggap Nabi Harun tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Akhirnya, Nabi Musa alaihissalam menyadari bahwa semua itu adalah fitnahan yang dilakukan oleh Samiri. Harun secara resmi diangkat menjadi Rasul setelah Nabi Musa memohon kepada Allah agar diutus Harun sekaligus sebagai Nabi untuk menemani Nabi Musa alaihissalam dalam mengemban amanat Allah, khususnya dalam menghadapi Fir'aun. Itulah tadi video penjelasan tentang kisah keteladanan Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam. Semoga kita dapat meneladani kisah dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun alaihissalam dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.